pembelajaran. Kali ini kita akan belajar topik pembelajaran yang berjudul Creating Value Through Business Model Innovation. Dalam judul ini ada 3 kata-kata yang cukup harus dipahami oleh kawan-kawan. Ialah kata-kata yang disebut dengan business model. Business model mulai mencuat ke permukaan itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Pada saat digadang-gadang oleh para pebisnis atau para pemikir manajemen, terutama di bidang strategic management, terutama di Amerika. Business model adalah upaya dari para pebisnis atau para pemikir manajemen untuk keluar dari kebukuan akibat terjadinya era perubahan oleh berbagai faktor. Sehingga begitu kita mendengar kata-kata bisnis model, yang harus kita pikirkan adalah kita memang harus mau keluar dari pola pikir lama yang sering disebut dengan standarisasi. Kemudian ada kata ketiga yang kita mesti pahami, ialah kata-kata inovasi. Inovasi mungkin umurnya lebih lama daripada bisnis model. Ini merupakan kelanjutan dari kata-kata invention. Ketiga kata ini kemudian menjadi bersatu. Intinya adalah setiap perusahaan itu harus melakukan perombakan dari kebekuan yang ada akibat stagnasi, padahal di luar itu semuanya sudah serba berubah. Nah, dengan ini saya berharap teman-teman bisa memahami kalau kita memang harus melihat kenyataan, perubahan adalah sebuah keniscayaan dan perlu kita lakukan. Pemahaman daripada business innovation itu adalah sebuah perencanaan dan perancangan cara baru berbisnis melalui perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan proses bisnis yang sudah ada, baik di internal maupun berkolaborasi dengan pihak eksternal, sehingga tercipta proses kerja baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan nilai tambah pemangku kepentingan. Kita bicara tentang nilai tambah atau added value. Kalau tidak ada added value atau nilai tambah, sebaiknya tidak perlu melakukan kolaborasi. Nah, inilah esensi daripada melakukan business model innovation. Kolaborasi dan nilai tambah. Business model innovation dapat dilakukan dengan cara menciptakan proses kerja baru yang memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara proses atau aktivitas yang diselenggarakan atau dilaksanakan para pemangku kepentingan bisnis, misalnya antara pemasok dengan pelanggan, dengan pemerintah, atau dengan pihak-pihak lainnya, misalnya dengan para pemodal. Keterkaitan dan saling ketergantungan ini tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan nilai tambah yang diinginkan masing-masing pemangku kepentingan. Apa yang perlu diketahui tentang business model innovation adalah penggabungan atau penambahan proses atau aktivitas yang telah sempurna sebelumnya dengan cara yang unik dan sempurna juga. Inilah yang disebut dengan novelty way. Novelty way artinya adalah sempurna. Teman-teman ingat, kata-kata Nobel adalah kesempurnaan. Selanjutnya, ada 4 faktor pencipta dan pengendali nilai tambah dalam business model innovation. Pertama adalah penggabungan proses atau aktivitas yang membuat proses kerja makin sempurna. Yang kedua, penggabungan proses atau aktivitas menjadi hasil kerja yang makin unik, uniqueness. Something different. Yang ketiga, penggabungan proses atau aktivitas yang membuat saling melengkapi dan memberikan nilai tambah. Yang keempat, penggabungan proses atau aktivitas yang akan membuat peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Business model innovation akhirnya tidak dapat atau sulit ditiru dan disaingi pihak lain untuk jangka waktu yang lama, kecuali dengan business model innovation. Ingat kata-kata yang mengatakan sebagai berikut.
Kalau Anda melakukan promosi yang berlebihan untuk sebuah produk atau sebuah perusahaan, itu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan itu akan dapat ditiru oleh pihak pesaing. Kalau Anda menciptakan pencitraan tentang perusahaan Anda, itu lebih singkat lagi. Karena perusahaan yang lain dengan mudah melakukan pencitraan. Tetapi kalau Anda melakukan pembuatan sebuah produk baru yang menambah features atau yang menambah fungsi-fungsi dari produk tersebut, itu akan ditiru oleh pesaing Anda mungkin dalam waktu 9 sampai 12 bulan. Tetapi bila Anda membuat perusahaan Anda memiliki moto tentang operation excellence, pesaing Anda akan mengalami kesulitan karena membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk bisa menirunya. Nah, business model innovation itu kira-kira akan mengarah kepada operations excellence filosofis. Business model innovation melalui product leadership oleh Steve Jobs dinyatakan sebagai berikut. Customer don't know what they want until we have shown them. Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh Steve Jobs tentang produk Apple kepada banyak pihak tentang keyakinannya bahwa rancangan produklah yang utama, bukan keinginan pasar. Pernyataan ini mematahkan keyakinan banyak pihak selama ini yang berkeyakinan bahwa pebisnis atau pembuat produk harus selalu mengikuti kemauan pasar. Steve Jobs telah membuktikan selama 2 dekade ini bahwa riset pasar bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebelum memperkenalkan sebuah produk. Dia memang memakai paham product driven kepada pasar. Sehingga dengan demikian seperti Anda tahu, iPhone itu selalu dibeli oleh pengguna-pengguna yang sangat fanatik dengan iPhone. Produk atau layanan yang unik dan baik akan menjual dirinya sendiri. Itu juga sebuah kutipan klasik yang sering diucapkan oleh seorang pakar marketing nasional. Dalam hal ini adalah Hermawan Kertajaya. Sebelum Steve Jobs, sebetulnya sudah ada Bill Gates yang berkreasi dan berinovasi untuk sebuah terobosan berpikir dan bertindak di bidang industri aplikasi teknologi informasi. Gates dan Jobs adalah 2 orang inovator yang mengatur pasar dan bukan diatur pasar dengan keunggulan produk-produknya yang unik dan berkualitas. Keunggulan industri berbasis produk leadership adalah perancangan model innovation yang produk dan jasanya dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pelanggannya secara terus-menerus. Oke, kita sekarang masuk ke business model innovation yang lain, yang kita sebut dengan low cost carrier. Ini dilakukan oleh 2 airline di Asia Tenggara yang cukup populer di Asia Tenggara adalah Lion Air and Air Asia. Make people fly atau membuat masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak dapat menggunakan transformasi udara untuk melakukan perjalanan. Itu adalah tagline dari salah satu perusahaan penerbangan tersebut. Make people fly dilakukan dengan cara menurunkan biaya operasional melalui memberikan jasa layanan penerbangan yang utama dan yang pokok saja, tidak memberikan makan dan minum untuk penerbangan jarak pendek. Kemudian selalu terbang di atas ketinggian 3.000 feet dan harus dicapai dalam waktu singkat setelah take off. Hal ini untuk mengurangi hambatan udara sehingga menghemat bahan bakar. Berikutnya adalah mereka selalu berlabuh di apron bandara dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk mengurangi biaya sewa parkir pesawat di lapangan udara. Kemudian tidak menggunakan tiket konvensional untuk penumpang, tapi cukup dengan hasil print out komputer saja, atau kadang-kadang cukup dengan menunjukkan gadget pada saat ini. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh kedua penerbangan tersebut untuk menurunkan biaya. Inilah yang disebut dengan pola daripada low cost carrier. Dan ini adalah business model innovation di dalam perjalanannya
yang sangat populer dalam 20 tahun terakhir dan juga dilakukan oleh penerbangan di Eropa maupun di Amerika. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bisnis model innovation itu mendapat menginspirasi kawan-kawan untuk keluar daripada kebekuan atau keluar dari standarisasi yang terlalu kaku yang membuat kita tidak bisa bergerak. Sehingga saya harus jujur mengatakan, sering sekali saya harus mengutarakan pandangan saya. Kenapa kita selama 2 dekade ini selalu dibelenggu dengan kata-kata risk management? Risk management harus diakui, suka atau tidak suka, itu memang berlawanan dengan inovasi. Risk management selalu berbasis kepada standar, berbasis kepada prosedur. Sedangkan inovasi itu berpikir bebas dan bekerja breakthrough. Nah, tinggal sekarang kawan-kawan memilih apakah kita akan terus terbelenggu dengan risk management yang mengakibatkan kita semua menjadi sangat tidak efisien dan juga kadang-kadang membuat orang tidak bisa bergerak karena mati inisiatif untuk melakukan sesuatu. Karena risk management selalu dibarengi dengan audit. Dan audit itu di dalam perusahaan begitu banyak sehingga saya sering kali berkata di forum-forum eksekutif, kalau semua perusahaan harus diaudit sampai belasan, saya hanya bertanya kepada kawan-kawan direksi, kapan itu karyawan akan mulai bekerja dengan efisien. Terus terang saja, di dalam pikiran saya selama 10 tahun ini selalu mengutarakan hal tersebut, bahwa risk management adalah bukan segala-galanya. Inovasi atau innovation yang dipentingkan untuk memiliki daya saing. Kalau Anda mau contoh yang konkret di era akhir-akhir ini adalah lihat bagaimana Elon Musk bisa melakukan terobosan, membuat mobil tanpa harus melalui proses pembuatan mobil 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kemudian Jeff Bezos yang menemukan perusahaan logistik yang sangat terkenal. Lalu kemudian dia menciptakan pesawat ruang angkasa. Dan semuanya adalah inovasi. Kalau ditanya sama mereka, apakah mereka harus menempuh risk? Sudah pasti. Tidak ada bisnis yang tanpa risk. Sehingga ada seorang CEO dari Swedia, Ivan Gavard, mengatakan, if you don't want to face a risk, better you sleep at home. Nah, itulah bisnis. Sehingga saya ingin mengatakan, mari kita membuka akal sehat kita dalam berbisnis. Terima kasih.